Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Bu Novi harap hari ini kalian masih dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu bagaimana caranya, bagaimana upaya usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kemerdekaan yang sudah ada, bagaimana keutuhan, persatuan, kesatuan yang sudah terjalin itu tetap ada dan tetap utuh hari ini dan hari-hari seterusnya. Nah, nanti Bu Novi akan menyampaikan beberapa contoh usaha yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tujuannya untuk menjaga keutuhan negara kita. Nah, setelah kalian nanti melihat beberapa contoh yang Bu Novi sampaikan, kalian bisa mencari contoh yang lain, karena contoh yang lain masih banyak sekali. Oke anak-anak, mari kita simak beberapa contoh usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. Membedakan dengan latar belakang yang beraneka macam, misalnya membeda-bedakan sukunya, membeda-bedakan agamanya, membeda-bedakan kondisi sosial, ekonomi, maupun pendidikannya. Jadi, ketika kita berteman, ketika kita menjalin persahabatan dengan seseorang, kita tidak perlu membedakan yang ini dari suku mana, dari agama apa, atau kondisi sosial ekonominya seperti apa. Yang kedua adalah mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah kita itu sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengajak kita mengenakan pakaian adat ketika hari-hari tertentu, contohnya misalnya Hari Kartini. Kemudian upaya yang berikutnya mengajak kita untuk menyaksikan upacara 17 Agustus sebagai pengingat bahwa di hari itu adalah hari bersejarah, bahwa di hari itu kita sudah berkomitmen untuk menjadi negara yang satu. Yang ketiga, belajar dan bekerja atau berkarya dengan jujur dan sungguh-sungguh. Tentunya di sini kalian lebih banyak berperan dalam kata belajar. Sekali lagi, belajar dengan jujur dan sungguh-sungguh. Mengapa? Dengan kalian belajar dengan jujur dan sungguh-sungguh, kalian akan menjadi pribadi, kalian akan tumbuh menjadi orang yang mempunyai masa depan yang baik. Sehingga di kemudian hari, masa depan bangsa Indonesia pun akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Maka berkali-kali Bu Novi ingatkan, ayo anak-anak, meskipun Bu Novi tidak akan tahu kalian jujur atau tidak jujur, kalian sungguh-sungguh atau kalian justru minta bantuan orang lain untuk mengerjakan, Bu Novi tidak akan tahu. Tapi yang perlu diingat, masa depan kalian itu kalian mulai dari hari ini. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Apa yang sudah kalian lakukan di hari ini atau hari-hari kemarin, manfaatnya akan kalian terima di hari-hari ke depan. Usaha atau
upaya yang berikutnya adalah mempelajari sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dengan kita mempelajari, dengan kita mengetahui sejarah bangsa dan negara kita jadi bisa lebih menghargai, kita jadi lebih bisa menghormati apa yang sekarang ada. Karena yang sekarang kita nikmati itu mengorbankan banyak sekali manusia, banyak sekali orang yang kala itu berjuang agar bangsa dan negara kita itu bisa sampai seperti saat ini. Yang berikutnya adalah memperingati hari-hari besar negara, seperti Hari Kemerdekaan yang kita rayakan pada tanggal 17 Agustus, Sumpah Pemuda yang kita rayakan pada tanggal 28 Oktober, Hari Pendidikan Nasional yang kita rayakan setiap tanggal 2 Mei, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri hari-hari besar negara kita. Contoh berikutnya yaitu mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, setiap kali kalian mengikuti upacara, Bapak Ibu guru itu selalu mengingatkan sikap yang baik, kemudian cara kalian berpakaian harus lengkap. Itu menunjukkan bahwa kalian itu sungguh-sungguh ingin mengikuti kegiatan upacara itu, atau kalian mengikuti upacara itu dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah bersikap adil terhadap sesama. Sesama yang dimaksud di sini bisa teman, bisa keluarga, bisa masyarakat. Berikutnya membantu orang lain yang memerlukan. Orang lain di sini artinya adalah orang di luar diri kita. Jadi mulai yang terdekat adalah orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Lebih luas lagi adalah teman sekolah, bapak ibu guru. Kemudian lebih luas lagi adalah sesama atau orang lain di masyarakat, tetangga, kemudian kerabat jauh, dan lain sebagainya. Atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Jika memang kita menemui orang yang membutuhkan pertolongan, maka ada baiknya kita membantu jika kita bisa. Yang berikutnya adalah bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Bekerja sama dalam membersihkan lingkungan bisa juga dikatakan dengan bergotong royong, membersihkan lingkungan. Lingkungan bisa jadi lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Berikutnya bergantian dalam menjaga keamanan lingkungan. Meskipun kalian itu masih anak-anak, belum dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan ronda, tetapi bukan berarti kalian tidak bertugas atau tidak punya kewajiban untuk menjaga keamanan lingkungan. Kalian tetap punya kewajiban untuk menjaga, tetapi berbeda porsinya. Begitu juga dengan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kalian juga punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah dan keluarga. Berikutnya bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok. Bekerja sama bukan menyalin tugas milik temannya. Yang terakhir adalah berkata sopan dan ramah. Nah, itu tadi beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan keutuhan negara kita. Sekarang, kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia, itu ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini sangat penting untuk mempertahankan keutuhan bangsa kita. Tujuannya agar tidak terpecah belah atau tercerai-berai. Jika negara kita tidak utuh, dipecah belah,
maka akan mudah dihancurkan bahkan dikuasai kembali oleh bangsa lain. Yang kedua adalah nilai rela berkorban. Nilai rela berkorban ini sangat diperlukan, baik pada saat memperjuangkan kemerdekaan dulu maupun sekarang ketika kita mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, nilai rela berkorban itu akan bisa kita maknai jika kita wujudkan dalam perbuatan kita. Contohnya apa nilai rela berkorban? Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kalian mengorbankan waktu bermain kalian untuk belajar lebih giat, lebih serius, lebih lama daripada biasanya. Itu adalah salah satu wujud rela berkorban. Nilai yang ketiga adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini digunakan untuk memperkuat kepribadian bangsa Indonesia, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, contoh perwujudan nilai kemanusiaan adalah ketika kita membantu saudara kita, ketika kita membantu teman kita, ketika kita membantu orang-orang yang terkena musibah misalnya, atau terkena bencana misalnya, dan lain sebagainya. Nilai yang keempat adalah nilai musyawarah mufakat. Nilai musyawarah mufakat ini sudah menjadi sifat bangsa kita sejak masa lampau, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah, agar dapat saling menghormati pendapat setiap orang dan terhindar dari perselisihan dan pertikaian, maka musyawarah dan mufakat ini perlu tetap kita lestarikan. Musyawarah mufakat itu adalah musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, musyawarah mufakat ini bisa kita pakai untuk berbagai macam hal. Contohnya dalam kehidupan kita misalnya, ketika kalian ingin pergi ke suatu tempat bersama keluarga kalian, dibicarakan, dimusyawarahkan mau pergi kemana, tujuannya kemana, dan kapan pelaksanaannya. Kalau di sekolah misalnya ketika pemilihan ketua kelas, dan lain sebagainya. Nilai yang kelima adalah nilai kerjasama. Nilai kerjasama itu bertujuan untuk menjalin kerjasama antar sesama golongan. Jadi, kerjasama yang dimaksud itu bukan karena kita satu golongan, tapi justru karena kita berbeda-beda. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan membuat hubungan kita dengan sesama kita itu semakin erat. Dan harapannya cita-cita bangsa kita itu dapat terwujud. Yang berikutnya adalah nilai saling menghargai. Menghargai terutama menghargai perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan itu artinya kita tidak perlu membandingkan, tidak perlu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, atau bahkan tidak perlu merendahkan, menjelekkan pihak atau orang lain. Nilai yang terakhir adalah nilai cinta tanah air dan bangsa. Nah, contoh dari nilai cinta tanah air dan bangsa misalnya kita menggunakan produk dalam negeri, kita mempelajari lagu-lagu nasional, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi hari ini. Tugas kalian adalah silahkan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 103 dan 123. Jadi ada tugas. Dua tugas. Kerjakan soal evaluasi subtema 2 yang ada di halaman 103 sampai 104. Dan tugas kedua adalah kerjakan soal evaluasi subtema ketiga di halaman 123. Soal dikerjakan di buku tulis tematik. Dikumpulkan paling lambat hari Rabu 2 September 2020.
Itu tadi penjelasan dan tugas dari Bu Novi. Selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.